Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linal Apriliani dengan NPM 10122101 dari kelas C4 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang ma'rifatullah yang artinya mengenal Allah. Yang pertama yaitu ahamiyatu ma'rifatullah yang artinya urgensi mengenal Allah. Sangat penting bagi manusia untuk mengenal, mengetahui, dan mempelajari atau mencari tahu siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung kuatul dalil yang kuat. Dalil-dalil yang dimaksud adalah yang pertama yaitu dalil nakli nas yang tertulis dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillahu syahidum baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu li'unzirakum bihi wa man balag. A'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatun ukhra. Qul la ashhadu qul innama huwa ilahu wahidu wa innani bari'um mimma tusyrikun. Yang artinya, katakanlah siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu, dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di sisi Allah? Katakanlah, aku tidak mengakui. Katakanlah, sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Yang kedua yaitu dalil akli, akal atau logika. Dalil nakli atau nas yang tertulis dalam kitab akan semakin terbukti kebenarannya dengan dalil akli yang diperoleh dari ayat-ayat kauniyah alam semesta. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mendorong kita untuk memperhatikan dan memikirkan alam semesta yang maha luas ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190. Kedua yaitu at-thariqu ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah. Yang pertama yaitu ayat qauliyah. Ayat qauliyah adalah ayat yang berasal dari ucapan yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita jumpai di dalam kitab suci Al-Quran. Contohnya adalah kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk bersabar ketika kita ditimpa suatu masalah. Yang kedua yaitu ayat kauniyah. Ayat kauniyah yaitu tanda-tanda kebesaran atau ayat-ayat Allah yang ada di alam raya. Tanda kebesaran Allah yang terpenting di sini adalah hukum kepasangan yang dititipkan Allah pada setiap benda alamiah. Selanjutnya yaitu al-mawani'u min ma'rifatillah yang artinya penghalang mengenal Allah. Sifat-sifat yang menghambat pengenalan terhadap Allah yang pertama yaitu maradus syahwat yang artinya berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua yaitu maradus syubhat yang artinya berbagai hal yang menimbulkan keraguan lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Yang pertama yaitu sifat yang berasal dari penyakit syahwat. Yang pertama, al-fisku atau kefasikan. Kefasikan adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah. Yang kedua yaitu al-kibru yang artinya kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang ketiga yaitu az-zulmu yang artinya kezaliman. Kezaliman adalah ketika telah datang ajaran dan petunjuk dari Allah Ta'ala akan tetapi ia berpaling dari ajaran dan petunjuk tersebut. Yang keempat yaitu kasratul ma'asi yang artinya banyak melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua yaitu sifat yang berasal dari penyakit subhat. Yang pertama al-jahlu, kejahilan atau kebodohan. Yang kedua al-irtiyab yang artinya keraguan-raguan. Yang ketiga yaitu al-inhiraf yang artinya penyimpangan. Dan yang terakhir adalah al-ghaflah yang artinya kelalaian. Yang keempat yaitu al-adillatu ala wujudihi yang artinya bukti keberadaan Allah. Yang pertama yaitu dalil fitrah. Dalil fitrah adalah dalil yang lahir dari fitrah asal manusia itu sendiri.
Hal ini banyak dirakamkan di dalam Al-Quran, bagaimana manusia umumnya mengakui kewujudan Allah. Yang kedua yaitu dalil indrawi. Dalil indrawi adalah dalil-dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasa, atau disentuh oleh indera. Yang ketiga yaitu dalil rasional. Dalil rasional adalah dalil-dalil yang berasaskan akal. Bukti rasional dapat kita analisa dengan teori sebab akibat. Yang keempat yaitu dalil nas. Dalil nas adalah dalil-dalil yang bersandarkan kepada nas-nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Yang artinya, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 82. Yang kelima yaitu dalil sejarah. Dalil sejarah adalah dalil-dalil kekuasaan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah berlaku di atas muka bumi ini. Yang keenam yaitu mengenal keagungan Allah. Dari semua dalil-dalil yang dapat dilihat di atas itu adalah berfungsi menguatkan pandangan kita betapa keagungan Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa dan menundukkan kita sendiri di hadapan keagungan ini. Langsung mencetuskan tauhidullah yang luar biasa. Yang ketujuh yaitu mengesahkan Allah. Islam tidak membedakan antara Tuhan yang telah menciptakan, melindungi, dan memiliki itu dengan Tuhan yang dicintai, diikuti, ditaati, dan disembah. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai tauhidullah yang artinya mengesahkan Allah. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Tauhidur rububiyah artinya mengesahkan rububiyatullah, yakni mengakui dan meyakini Allah Ta'ala sebagai satu-satunya Rob, dialah kholikon pencipta, rozikon pemberi rezeki, dan malikan pemilik. Yang kedua yaitu tauhidul mulkiyah. Tauhidul mulkiyah artinya mengesahkan mulkiyatullah. Dialah walian, pemimpin alam semesta ini, dan pelindung-pelindung bagi setiap yang ia ciptakan, dan hakiman yang menetapkan aturan atau hukum. Yang terakhir yaitu tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya mengesahkan uluhiyatullah, yakni dialah satu-satunya goyatan dan ma'budan. Allah adalah goyatan, artinya dia adalah satu-satunya tujuan dan orientasi dalam kehidupan ini. Hanya kepadanya kita persembahkan seluruh ibadah kita. Tujuan goyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Ringkasnya, dialah Allah, ilahan ma'budan, ilah yang berhak disembah. Tauhidullah ini diproklamirkan oleh setiap muslim dengan kalimat yang ringkas dan padat.